Sebenarnya ini adalah tahapan bagaimana kita memberikan peringatan. Sampai kita memberikan SP3, nah biasanya selangkah lagi PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video saya terbaru. Hari ini saya mau cerita sedikit mengenai surat peringatan karena ada beberapa teman-teman yang memberikan pesan singkat kepada saya menanyakan bagaimana sih urutan dari si surat peringatan tersebut. Tapi sebelumnya mohon maaf yang belum subscribe dulu. Ya, minta maaf dulu nih teman-teman. Jadi yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan setelah itu like, comment, share ya teman-teman. Semoga dengan ini kita bisa selalu sama-sama belajar dan juga buat teman-teman yang lain yang ingin menanyakan tentang topik-topik tertentu boleh saja langsung inbox ke saya atau message saya langsung sehingga kita bisa bahas sama-sama. Oke, baik. Hari ini saya tidak ada paparan materi yang akan saya sampaikan di room ini atau di video ini, tapi nanti akan saya tempelkan beberapa contoh-contohnya seperti yang ada di nanti nih di samping-samping sini. Saya akan berikan contoh-contohnya dan apa sih poin-poin penting dari setiap yang saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, siap? Kita mulai ya teman-teman ya. Kalau bicara masalah surat peringatan itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin cari tahu di literatur atau googling gitu ya, SP atau surat peringatan itu biasanya ada 3 tingkatan, SP1, SP2, dan SP3. Dan surat peringatan ini biasanya dibuat untuk karyawan yang melakukan kesalahan nih teman-teman. Jadi ingat ya, kalau memang tidak melakukan kesalahan tentunya tidak akan diberikan surat peringatan. Tapi ada juga level yang paling terendah, ya ini maksud saya rendah dalam tanda kutip gitu ya. Kalau misalkan teman-teman melakukan kesalahan tapi belum kategorinya masuk ke kategori surat peringatan, biasa akan diberikan teguran atau biasanya disampaikan secara lisan pelanggaran apa yang telah dilakukan dan ini sifatnya adalah teguran, belum sampai surat peringatan. Nah, bedanya apa sih dengan surat peringatan? Biasanya teguran itu tidak memiliki dampak sampai adanya hot gaji misalkan atau hot bonus dan lain-lain. Nah, biasanya kalau surat peringatan itu tentunya nanti ada dampaknya nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya hak untuk dibayarkan bonus atau misalkan insentif, nah biasanya akan ditahan untuk tidak dibayarkan kepada teman-teman. Tapi kalau teguran biasanya tidak sampai ke sana, hanya sebatas saja kita berharapkan atau perusahaan mengharapkan bahwa teman-teman akan ada perubahan sikap atau menjadi akan lebih baik lagi. Sama sebenarnya tapi tahapannya lebih tinggi, yaitu SP1, SP2, dan SP3 sesuai urutannya gitu ya. Jadi intinya apa sih SP1, SP2, SP3 ini sebenarnya perusahaan tidak bisa semena-mena untuk langsung mem-PHK seseorang atau karyawan tersebut apabila dia menyalahi aturan atau dia melakukan pelanggaran. Nah, diatur oleh pemerintah setiap karyawan itu akan diberikan peringatan terlebih dahulu baru nanti ikut tahapan sampai akhirnya SP3 baru PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sehingga dengan adanya SP ini sebenarnya diharapkan teman-teman yang mendapatkan SP maupun orang lain yang melihat atau yang mengetahui bahwa rekan kerja kita mendapatkan SP menjadi pelajaran nih teman-teman sehingga akan menjadikan lebih baik lagi ke depannya atau tidak akan melakukan pelanggaran tersebut gitu ya. Nah, pertanyaannya, pelanggaran apa saja sih biasanya yang terjadi atau yang diberikan SP? Setiap perusahaan pasti akan berbeda teman-teman. SP1 kategori pelanggaran apa saja, kemudian SP2 meningkat lebih tinggi lagi pelanggarannya, dan SP3 biasanya kategorinya akan lebih tinggi lagi. Ya, contoh gampangnya kriminal, kemudian misalkan tadi ya mencuri, kemudian melakukan tindakan tidak baik atau pelecehan di dalam perusahaan, bahkan sampai dengan melakukan tidak mematuhi aturan atau misalkan memenuhi tugas atau jawabnya begitu. Nah, biasanya kan ini diharapkan menjadi efek jerah ya teman-teman. Jadi memang harusnya semuanya yang ada di sini itu adalah intinya adalah untuk perbaikan. Bukan berarti semata-mata untuk punishment saja, tapi kita pasti ada rencana untuk perbaikan ke depannya, yaitu dengan efek jerah tadi. Nah, kalau contoh-contoh surat peringatan sebenarnya ada macam-macam nih teman-teman. Nah, nanti akan saya sampaikan di sini di atas ini ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan contoh-contohnya seperti apa. Intinya pasti akan ada nama, jabatan, atau tanggalnya dan maksud kenapa kita diberikan surat peringatan ini dan sampai dengan jeda waktunya. Ada yang dikasih berapa hari, ada sampai berapa bulan, begitu. Jadi masa berlaku si SP tersebut. Pertanyaannya,
Kalau misalnya kita dapat SP1 dan masih dalam masa berlaku, ternyata kemudian si orang tersebut melakukan kesalahan lagi, bisa naik kelas teman-teman. Misalkan nih bulan Mei teman-teman mendapatkan surat peringatan dan masa berlakunya sampai 6 bulan gitu ya, SP1 misalkan. Nah, berarti 6 bulan dari Mei itu kan bisa saja sampai November kan, November bulan ini. Nah, ternyata di bulan November ini teman-teman melakukan kesalahan lagi. Nah, apabila memang dikategorikan itu bisa meningkat pelanggarannya, maka teman-teman bisa naik kelas SP-nya, yaitu SP2. Nah, itu kan tidak mengenakan ya teman-teman. Jadi memang bisa naik kelas kalau misalnya kita belum habis masa berlaku dari SP sebelumnya. Begitupun seterusnya. Ternyata setelah diberi SP2 masih juga lakukan kesalahan SP3 sampai nanti pemutusan hubungan kerja. Nah, itu hati-hati buat teman-teman yang mendapatkan surat peringatan. Kemudian kalau contoh-contohnya tadi saya sudah sampaikan yang bahasa Indonesia dan mungkin ini bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa cek di sini di atas ya. Ada contoh-contoh dalam bahasa Inggris. Intinya sih kalau sebagai seorang HR banyak sekali contoh-contoh di literatur yang ada. Ya intinya adalah yang perlu disampaikan nama, kemudian jabatannya, kapan diberikannya, kenapa diberikan, masa alasannya kenapa, dan juga apa dampaknya yang diberikan. Misalkan tadi tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan bonus dan lain-lain, atau gaji dipotong juga bisa saja tertuang di dalam SP-nya. Ya, kemudian kalau bicara masalah ketentuan-ketentuannya sendiri menurut undang-undang, biasanya sih memang berlaku 6 bulan pertama. Kemudian ini akan melihat di peraturan atau perjanjian kerjanya seperti apa, dan juga bisa melihat di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama. Jadi sebenarnya sudah termaktub di situ, tercantum lah ya, tertulis di situ bahwa apabila kita melakukan kesalahan ini akan mendapatkan SP berapa. Nah itu biasanya kalau teman-teman cek lagi di kontrak kerja teman-teman, biasanya juga ada yang mencantumkan setiap perusahaan. Di peraturan perusahaan juga sudah ada, atau bahkan di perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan itu ada pasti teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nemu, tanya ke HR-nya atau HRD-nya, tanya tuh, saya boleh lihat dong kategori-kategori kesalahannya seperti apa, kalau pelanggaran ini gimana, nggak apa-apa. Seharusnya teman-teman juga tahu supaya untuk jaga diri, bukan teman-teman untuk menghindari. Kan kadang-kadang orang suka bilang peraturan dibuat untuk dilanggar. Enggak, teman-teman, hati-hati dengan itu semua. Kalau teman-teman nggak punya kerja kan juga sedih juga ke depannya ya, nggak punya pemasukan untuk menghidupi keluarga. Nah, hati-hati teman-teman. Kemudian kalau misalkan aturannya tadi, ya tentunya akan diatur lebih lanjut di peraturan perusahaan, teman-teman. Dan biasanya setiap perusahaan itu punya perwakilan. Ada orang HR yang khusus mengatur untuk hal-hal seperti ini, mengurus SP, mengurus PHK, atau nanti perhitungan mendapatkan uang pesangon, dan lain-lain. Nah, kalau di aturannya di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 156 ayat 1, saya cek dulu, saya bacakan ya, saya benar lagi ada contekan nih. Yaitu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi perusahaan sebenarnya harus memberikan semacam uang ganti rugi dalam tanda kutip ya. Ini bahasa saya sendiri, bukan bahasa undang-undang. Tapi kalau misalkan di undang-undang sendiri memang diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau, jadi bisa saja enggak, bisa saja iya, ditambah dengan uang penghargaan masa kerja, juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi uang pesangon itu diatur biasanya masa kerja kurang setahun berapa bulan upah, masa kerja 1 tahun sampai 2 tahun berapa bulan upah, terus gitu sampai masa kerja di atas misalkan 8 atau 10 tahun. Nah itu diatur berapa kali bulan untuk dikalikan dengan upah atau gaji kita selama 1 bulan. Kalau uang pesangon itu sebenarnya uang yang diberikan karena kita mem-PHK gitu ya. Tapi kalau uang penghargaan masa kerja biasanya melihat karena teman-teman sudah melakukan pekerjaan selama berapa tahun di tempat perusahaan tersebut. Nah itu biasa diatur, biasanya sih di atas 3 tahun baru teman-teman akan mendapatkan, atau bahkan ada perusahaan yang di atas 5 tahun baru mendapatkan misalnya 1 kali atau 2 kali. Nah itu dihitung ada rentangnya 3 sampai 6 tahun misalkan begitu ya, 6 tahun sampai 9 tahun berapa kali, 9 tahun sampai 12 tahun berapa kali, dan seterusnya. Sehingga mungkin saja kalau misalkan lebih dari 20 tahun ya bisa sampai 10 bulan upah misalkan begitu. Nah ada lagi uang pengganti hak. Uang ganti hak ini biasanya tergantung. Kalau diatur di perusahaan, teman-teman juga bisa mendapatkan misalkan pengganti uang cuti. Teman-teman masih ada cuti tahunan, kemudian apakah ini akan gugur atau bisa diambil dengan diuangkan juga bisa. Tapi lihat lagi tergantung dari peraturan perusahaan tersebut. Kemudian
biaya-biaya di mana teman-teman ditugaskan. Misalkan teman-teman ditugaskan di luar kota, anggaplah misalkan teman-teman dari Pulau Jawa gitu ya di Solo, kemudian teman-teman ditugaskan di daerah Makassar misalkan. Nah, karena ditugaskan tersebut, selain teman-teman di PHK mendapatkan uang penghargaan dan uang tadi, uang pesangon, teman-teman pun akan diberikan tiket untuk pulang. Nggak mungkin teman-teman dibiarkan di sana di PHK kemudian dibiarkan saja begitu, tidak. Tapi pasti akan dipulangkan juga ke tempat asal teman-teman direkrut atau teman-teman bekerja di tempat awal. Nah, itu dipulangkan biasanya menggunakan kita biayai biasanya dari perusahaan. Kemudian juga yang diatur dalam hal-hal di perjalanan kerja, misalkan teman-teman ditempatkan di tempat baru, ada fasilitas apa-apa yang memang teman-teman keluarkan untuk bekerja. Nah, biasanya kita hitung nih, kalau memang itu berkaitan dengan pekerjaan dan memang dikeluarkan oleh biaya teman-teman sendiri, biasanya akan ada hitung-hitungannya untuk dibayarkan oleh teman-teman. Tapi ingat, sekali lagi, itu semua tergantung dari peraturan perusahaan teman-teman. Kalau misalkan diatur, biasanya teman-teman akan mendapatkan haknya tersebut. Gitu ya. Jadi mendapatkan uang ini bukan berarti serta-merta menjadi menggiurkan ya teman-teman. Berlomba-lomba untuk di PHK. Enggak. Dampaknya juga menurut saya tidak enak juga buat kita ke depannya. Karena apa? Untuk di karir yang baru kan teman-teman berarti mulai dari nol lagi nih. Mulai dari nol lagi, kenalan dengan teman baru, adaptasi lagi. Atau mungkin teman-teman akan kesulitan mendapatkan tempat baru. Karena apa? Dianggap bahwa di tempat sebelumnya teman-teman di PHK dengan kesalahan misalkan A, B, dan C misalkan. Ya, tentu tempat baru atau perusahaan baru akan ketakutan, akan sanksi, akan ragu. Bener nggak nih nanti di tempat yang baru ini teman-teman akan menjadi lebih baik gitu. Jadi memang di PHK itu kadang-kadang juga menjadi salah satu momok yang mungkin akan membuat karir kita akan terganggu ke depannya. Jadi please hati-hati teman-teman. Terkait dengan surat peringatan ini memang tidak boleh main-main. Apalagi contoh absensi gitu ya, kehadiran kerja dianggapnya kalau telat sedikit, misalkan kalau peraturan perusahaannya harus tepat waktu, tapi teman-teman telat, berkali-kali telat, teman-teman santai. Dapat SP baru marah-marah. Nah, itu kan juga aneh. Nah, intinya teman-teman harus hati-hati juga dengan hal seperti itu. Karena kondite atau performance kerja itu juga sebenarnya dilihat oleh perusahaan selain dari kecepatan kita menyelesaikan pekerjaan kita atau juga menuntaskan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada kita sehingga bisa mencapai dengan tujuan perusahaan begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan lagi terkait dengan surat peringatan ini, silakan saja bisa kirim message di bawah ini. Kemudian nanti kita akan diskusi sama-sama karena intinya saya juga masih belajar terkait dengan dunia HR ini sangat luas sekali dan memang yang diurusin manusia. Tentu manusia itu uniknya, ada beberapa hal yang memang yang tentu tidak bisa kita langsung jawab, tapi kita perlu contoh kasus seperti apa sehingga kita bisa melihat bahwa mungkin ini bisa digunakan di tempat perusahaan teman-teman sekarang, begitu. Oke, ini saya dapat masuk ada pesan dari WhatsApp yang mungkin saya sampaikan aja langsung, tidak perlu sesi yang berbeda. Pertanyaan dari Pak Ruli, gimana dengan apa ini? Ada teman saya yang dipindahkan ke bagian lain. Jadi ada temannya dipindahkan ke bagian lain karena dianggap di tempat yang sekarang tidak memenuhi target kerja atau tidak bisa memenuhi tuntutan kerjanya sehingga dia dipindahkan ke tempat yang baru. Itu maksudnya apakah memang dia ingin di PHK saja atau bagaimana ya? Karena kan tentu tempat yang baru, panjang juga nih, yang baru berbeda dengan kemampuan atau skill yang dia punya. Oke, saya ngerti maksudnya Pak Ruli. Mungkin maksudnya Pak Ruli punya teman, kemudian teman ini mungkin ya saya nggak tahu kalau tadi kata Pak Ruli kan dia tidak bisa memenuhi target kerja begitu ya. Mungkin ya dia dikasih tugas, kemudian tidak bisa menyelesaikannya, kemudian dianggap tidak baik bekerjanya sehingga dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, ini ada dua hal teman-teman kalau saya lihat. Dipindahkan ke tempat lain ini adalah hak dari perusahaan karena kan kita tahu mutasi rotasi itu adalah hak dari perusahaan untuk mengikuti roda organisasi. Nah, kalau misalkan ada teman yang dipindahkan, mungkin penilaian dari perusahaan tersebut adalah orang ini akan lebih mampu, akan lebih cocok di tempat yang baru, begitu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Ruli ini mengatakan bahwa berbeda nih skill dan kemampuannya dengan tempat yang sebelumnya dengan yang sekarang. Iya, ada dua kemungkinan kan saya bilang tadi. Selain tadi kita pindahkan mungkin untuk melihat bahwa mungkin di tempat baru dia akan lebih berhasil. Yang kedua nih yang ada kemungkinan juga dia diparkir sementara
sampai dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi di tempat yang baru. Kalau memang dia masih tidak bisa juga, mungkin dalam tanda kutip dia pelan-pelan untuk diminta untuk mundur. Itu bisa juga seperti itu kondisinya. Jadi memang kalau kata teman-teman di HR, diparkir untuk dibuat tidak nyaman ya. Itu jahat juga sebenarnya, tapi tidak. Kalau saya sih lebih ke poin yang pertama. Karena kita menganggap bahwa dia dipindahkan ke tempat yang baru, itu akan lebih bisa memenuhi target atau tuntutan kerja yang diberikan. Walaupun dia beda skillnya, atau beda pengalamannya, atau beda kemampuannya, tapi tentu perusahaan punya alasan khusus sehingga dia dipindahkan ke tempat yang baru. Kalau saya menganggapnya bahwa itu kesempatan dia untuk belajar, kemudian mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Nah, ini justru bersyukur teman-teman, karena takutnya kalau dia tetap ditempatkan di tempat yang tadi, yang sebelumnya, dan dia tetap gagal terus nih, dia tentu akan kehilangan pekerjaannya. Tapi karena mungkin penilaian di perusahaan bahwa yang saya bilang tadi bahwa dia mendapatkan kesempatan untuk dia mendapatkan tempat yang bisa membuat dia lebih aktif atau dia lebih bisa mencapai target atau bisa bekerja dengan lebih baik, nah itu akan menjadi salah satu tantangan bagi dirinya untuk menjadi lebih baik nih Mas Ruli. Jadi tetap dukung saja teman-teman itu, tetap dukung temannya Mas Ruli itu supaya dia tetap semangat dan tidak menganggap bahwa itu adalah upaya-upaya perusahaan untuk menyingkirkan dia. Enggak, teman-teman harus tetap positive thinking, tetap positif supaya dia tetap bisa berubah dengan lebih baik. Oke, kira-kira mungkin dari saya itu saja teman-teman. Kira-kira materi tentang surat peringatan untuk hari ini. Video ini saya cukupkan sampai dengan sekian. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan saja teman-teman bisa message saya atau inbox, kirim email ke saya sehingga kita bisa bahas-bahas topik yang lain lagi. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.